Salam sehat. Nah, tips hari ini masih untuk ibu hamil dan saya mau bicara soal satu buku yang mungkin kita semua sudah pernah lihat atau minimal pernah tahu lah. Ya, mungkin tidak semua tapi sebagian besar lah. Nah, ini adalah buku Kesehatan Ibu dan Anak atau buku KIA. Ini yang model lama. Kalau buku yang baru itu teman-teman bisa lihat di depan itu bagian ibu, lalu di belakang nanti ada bagian anak. Jadi bolak-balik. Kalau yang lama ini dia gabung jadi satu ya. Nah, buku ini tuh buku yang sangat bagus sekali dan sudah dibuat oleh pemerintah dengan menurut saya sih cukup lengkap dan sangat baik untuk orang awam. Bahkan ada gambar-gambarnya dan itu saya rasa sudah sangat menolong untuk orang tua bisa mengerti. Tetapi sayang sekali buku ini kebanyakan lalai dalam penggunaannya. Nah, saya mau berikan satu tips buat orang tua untuk penggunaan buku ini supaya kehamilan itu bisa dijaga dengan baik dan bayi itu tetap sehat, kondisinya baik. Nah, saya mau memberitahukan tips itu sebenarnya ada di buku ini juga kalau Bapak Mama baca ya. Ada dua, ya yang di atas dua ini yang saya mau sampaikan. Yang pertama, buku ini harus dibaca dan dimengerti oleh ibu, suami, dan anggota keluarga lainnya. Nah, banyak sekali ibu-ibu yang saya temui itu di daerah saya tidak tahu di daerah yang lain, saya di NTT, itu tidak membaca buku ini. Nah, ini sangat disayangkan. Buku ini sudah sangat bagus, sangat lengkap. Ya, ada ilustrasi gambarnya, tetapi tidak dibaca. Ini dicetaknya mahal. Dan sekarang itu ada beberapa puskesmas itu di daerah saya sudah kehabisan buku ini, sehingga mereka fotokopi sendiri dan dapatnya yang jelek, yang hitam putih. Tapi yang dapat yang bagus tidak dibaca. Padahal sangat bagus. Ini mengakibatkan nanti ibu yang hamil itu tidak tahu buat apa ini buku ini. Mereka datang periksa kehamilan tapi tidak tahu apa yang diperiksa. Padahal di sini ada. Nanti mereka periksa ke tempat lain, ibu bagaimana selama ini kontrolnya? Tidak tahu. Yang sudah melahirkan, anaknya sudah besar, kontrol keposisian tidak bulan, tidak tahu juga buat apa dia kontrol keposisian. Padahal di sini ada tujuan kontrol keposisian, berat badannya seperti apa, peningkatannya, vaksin yang sudah diberikan apa saja. Di sini semua ada, tapi tidak pernah dibaca. Nah, kelalaian berikutnya juga ini di sini catatannya suami juga harus baca. Ini ibunya sudah jarang, apalagi suami. Padahal banyak kasus itu keputusan untuk menyangkut bayi itu di tangan suami. Kalau suaminya tidak baca susah. Tanda bahaya pada kehamilan di sini ada ya. Salah satunya kalau gerakan bayi berkurang dalam perut. Ini sudah tanda bahaya, mamanya sudah baca, mamanya sudah bilang, "Beb," ya kan untuk suami-suami, "ini anak kita kurang bergerak." Nah, mamanya tahu itu tanda bahaya, tapi karena bapaknya, suaminya itu tidak baca, dia tidak menganggap bahwa itu tanda bahaya. Akibatnya nanti dulu, tunggu dulu, telepon dulu keluarga besar dari kampung A, kampung B, keluarga datang 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian, begitu ke vaskes, denyut jantung janin sudah tidak ada, bayi sudah meninggal dalam kandungan karena tidak membaca. Jadi kasihan sekali kalau buku ini disia-siakan. Dan jangan lupa yang kedua ini, nomor 2, buku ini selalu dibawa saat berobat kemanapun. Jadi buku ini harus dipegang oleh orang tuanya. Dan saya tidak tahu kenapa ada kader-kader di daerah saya itu yang bukunya dipegang kader. Takut lupa, harusnya bukan begitu. Edukasi supaya mereka bawa, bukan disimpan. Karena tidak menjamin mereka tidak ke vaskes lain. Misalnya mereka lagi jalan ke tempat lain dan mereka harus berobat ke tempat lain. Misalnya mereka harus periksa sesuatu yang tidak ada di daerah-daerah terpencil dan harus periksa di tempat lain. Bukunya tidak ada. Padahal buku ini selain memberikan informasi juga memberikan catatan akan apa saja yang sudah pernah diberikan, pengobatan apa, pernah sakit apa, itu catatannya di sini. Nah, sekarang dia berobat ke tempat lain, mau tanya, sudah pernah di USG? Mamanya tidak tahu. Sudah pernah periksa ini? Tidak tahu. Sudah pernah dikasih obat apa? Tidak tahu, karena bukunya dipegang sama ibu bidan misalnya, atau dipegang sama kader. Ya, jadi saya mengencourage untuk ibu-ibu kader, ibu-ibu bidan harus mengajarkan ini, cara penggunaannya seperti apa kepada ibu-ibu hamil itu. Dan ingat, harus dibaca dan dimengerti. Tugas kita untuk mengedukasi kalau mereka tidak mengerti, lalu harus selalu dibawa. Ya, jadi tidak ada alasan siapapun dia, buku ini harus dipegang oleh ibu hamil dan suaminya supaya mereka bisa baca dan mereka bisa mengerti dan mereka bisa mencatat kalau ada terapi atau apapun yang diberikan dari vaskes. Ya, jadi itu tips hari ini memang agak panjang, tapi saya rasa ini penting karena ya angka kehamilan juga tinggi di daerah saya dan di Indonesia, dan kalau itu tidak bisa dijaga dari lingkup keluarga akan susah untuk kita menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi. Salam sehat.